Jadi kegiatan ini adalah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan pemerintah kota dan konsumen. Ya, saya itu untuk memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kita semua, agar nanti pada hari H dan jam J-nya diharapkan ya, kita semua memang sudah siap untuk melaksanakan tugas pengamanan, khususnya pengamanan di SPS. Ya, jelas Bapak-bapak, ini adalah pengamanan tempat pemungutan suara bersama anggota Polri. Ya, kita sudah susun, kita sudah merencanakan TPS ini berapa Polri-nya, berapa Linmasnya. Tapi dalam amanat sudah disampaikan, ya, ada 4 kriteria TPS. Ya, TPS aman, rawan 1, rawan 2, dan TPS khusus. Jadi ada 4 kriteria pola pengamanan dari. Oleh karena itu, ya, pelatihan dan pencerahan yang nanti akan disampaikan oleh tim dari Polres, dari pemerintah kota, tolong benar-benar disimak, diperhatikan, dan kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Karena kesempatan ini sungguh luar biasa, ya, dan tidak ada waktu lagi di waktu-waktu lain lagi. Ya, mengingat sesuai kita semua. Ya, mungkin kita hadir lagi di tempat ini. Ya, teman-teman tidak ada keluarga khusus. Oleh karena itu, apa yang sudah kita programkan bersama dengan pemerintah kota, kalau benar-benar diikuti dengan serius. Ya, karena nanti Bapak yang akan melaksanakan di lapangan. Ya, kalau ada permasalahan, bagaimana saya harus berbuat? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya amankan? Kemana saya mengamankan? Siapa saya harus melaporkan? Dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, saya tadi tolong, ya, dari benar-benar dimanfaatkan. Dan kalau perlu sampai hari malam, setuju nggak? Ya, yang setuju sedikit, yang tidak setuju banyak. Makanya nanti disimak serius ya, makin cepat Anda paham, makin cepat selesai. Ya, banyak pertanyaan yang kita harapkan di sini ya, banyak pertanyaan, terutama yang rekan-rekan yang baru-baru. Ya, karena pengalaman rekan-rekan yang pertama kali. Kemudian bagi yang sudah pernah mengikuti 2-3 kali sebagai sarana untuk refresh kembali, mengingatkan kembali, ya, dan mengingatkan kembali agar kita ada kebersamaan di dalam melaksanakan pengamanan. Selain itu, dari pembekalan dan pencerahan juga akan diperagakan oleh tim instruktur dari Polres semuanya. Ya, dari mana TPS. Setelah selesai kegiatan di Polres, di sini juga hadir para kapolsek, para Banyumas. Ya, barangkali ya setelah dari latihan ini akan diperdalam lagi, akan dimantapkan lagi. Silakan ya, para kapolsek koordinasi dengan namanya surat ya, agar persiapan kita untuk melaksanakan pengamanan ini benar-benar maksimal, ya, agar benar-benar maksimal. Barangkali itu, ya, sebagai sambutan dan pembukaan pelatihan negara dan serahan dari kita semua. Sekali lagi, saya mengharapkan pelatihan yang dapat terlaksana, dapat terselenggara dengan baik, ya, sehingga ada pemahaman kita bersama dalam pelaksanaan pengamanan. Lupa, mari kita bersama-sama memohon petunjuk, perlindungan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan aman, sukses.
proses produksi dan kaca. Terima kasih atas perhatiannya kepada instruktur dan rekan masyarakat, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka langsung lokasi ini, berikut adalah tahapan pola pembinaan dan pelatihan. Sebenarnya saya yakin bahwa sekalian yang bergabung dalam Dimas sudah banyak memiliki pengalaman, sudah banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang diri masing-masing sendiri, karena bapak sekalian lekat ke masyarakat. Tentunya saya sampaikan hari ini kita pelaksanaan setelah kegiatan pembukaan dari Bapak Kapolres dilanjutkan ada sedikit ilustrasi sebenarnya, ilustrasi tentang bagaimana pengamanan apabila mengalami hambatan, pengamanan dan pengawalan logistik pemilu. Karena peran Bapak-Bapak Dimas sekalian dalam pelaksanaannya selain melakukan deteksi dini terhadap informasi dan segala sesuatu hal yang kembali masyarakat, Bapak-Bapak sekalian dituntut untuk dapat memberikan andilnya dalam pengamanan institusi logistik pemilu, khususnya nanti pada saat logistik suara tersebut sampai di BPK, BPS dan sampai ke TPS. Selain itu pengamanan juga dilakukan di TPS. Nah, nanti saya harapkan Bapak Dimas sekalian dapat bertanya, kemudian mungkin ada hal-hal yang penting Bapak sampaikan, tidak apa-apa, karena untuk kita semua Bapak. Apabila kita lihat tugas pokok tersebut, maka andil Bapak memegang peranan penting dalam berlangsungnya pemilihan gubernur ini. Selanjutnya, setelah simulasi atau ilustrasi terhadap kegiatan pengamanan logistik dilanjutkan, kita lihat tadi sedikit ada ilustrasi kampanye. Akan tetapi di dalam kampanye ini nanti ada sedikit pendeskripsian atau pelanggaran pemilu, pelanggaran kampanye. Pelanggaran kampanye ini ditemukan nanti oleh salah seorang masyarakat yang mungkin adalah salah satu pendukung lain, pendukung calon lain, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh pendukung calon yang lain yang melihat adanya kampanye yang salah tadi. Bukan main-main sendiri, bukan main membuat-buatkan saja, tapi ada tahapan-tahapan dan Bapak-Bapak bisa melihat. Selanjutnya yang terakhir adalah pengamanan TPS. Karena waktu yang terbatas dan keterbatasan kita semua, makanya dengan TPS dipersingkat, diperkecil, jadi seperti standar kecelakaan hanya dibatasi sekali. Maksudnya apa? Maksudnya dalam area terbatas tersebut di dalam lokasi TPS yang dibatasi sekali itu, Dimas, peran Dimas dan kepolisian sebelum ada panggilan atau sebelum ada informasi dari KPPS yang ada di dalam, maka tidak boleh memasuki area tersebut atau tidak boleh memberikan arahan dan sebagainya kepada masyarakat di area tersebut. Apabila ada panggilan atau informasi permohonan bantuan ini, masing anggota kepolisian baru bisa berbuat. Untuk hal lain nanti sambil berjalan kita akan sampaikan. Setelah ada simulasi semua, ada acara tanya jawab. Setelah tanya jawab ada langsung Pak Amran nanti akan menyampaikan sedikit informasi undang-undang nomor 8/2012 tentang pelaksanaan pemilu pilkada dan lain sebagainya. Harapannya nanti bisa saling isi, saling suara dan tidak suara yang diharapkan, karena jangan sampai nanti pulang dari sini kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Setelah acara tersebut akan dibagikan makan siang dan bapak sekalian dapat kembali ke yang masing-masing. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan di kegiatan selesai kegiatan ini diharapkan besok dan selanjutnya terus sampai dengan pelaksanaan di Polsek bapak-bapak sekalian ditambah dan jajarannya dapat memberikan pembinaan sendiri melalui Bimas yang melalui intelijen yang melalui
komponen-komponen yang ada, melarangkan dan memberikan petunjuk kepada anggota Linmas agar tidak gampang dalam pelaksanaan tugasnya. Saya kira dapat langsung dilanjutkan kali oleh pembawa acara, kita lihat bersama-sama nanti pengawalan dan kita umpamakan dan kita ilustrasikan menggunakan mobil kendaraan TKT, mobil box tersebut kita umpamakan dan membawa logistik pemilu. Terima kasih dan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada hari ini akan ditampilkan peragaan pengamanan Pilkada tahun 2013. Perlu kami sampaikan, peragaan yang akan ditampilkan merupakan simulasi skenario pengamanan pemilu gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2013 yang akan dilakukan oleh para anggota Polres Sungai. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama peragaan simulasi pertama, yaitu pengamanan dan pengawalan distribusi komisi pemilu kada. dapat memenuhi banyak memberikan iming-iming kepada masyarakat yang tidak benar. Hanya berupa nanti pilih saya. Jangan kita terayun dan tertipu oleh propaganda rayon maut daripada pemilu untuk pemilih nomor 7, 8 dan seterusnya. Kita simak, mari kita laksanakan pemilu ini dengan baik. Pilih yang mantap, yang punya program-program yang indah dan kenyataannya di lapangan nanti. Sekali lagi saya ingatkan para saudara-saudara, adik-adik serta ibu-ibu sekalian, jangan sampai tertipu dengan propaganda, janji-janji manis yang palsu oleh peserta pilkada nanti. Jangan mau kita ditipu. Kita lihat, kita tahan di lapangan mana yang benar. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Pilih yang benar, mana yang baik, itu yang kita pilih menjadi pemimpin Provinsi Riau ini nanti. Hidup pilih Pak Jokowi! Pilih Pak Jokowi! Saya akan mencoba memimpin Provinsi Riau ini dengan baik, dengan tulus ikhlas, tidak menerima imbalan apapun kecuali yang hak saya. Saya peringatkan para ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian, jangan terpancing dengan isu-isu atau propaganda manis dari para seluruh peserta. Kita lihat nanti di lapangan, kalau memang hanya tipuan, atau lihat nanti penyerangan ataupun kegiatan subuh yang diberikan bagi-bagikan uang, perhatikan, kita serang saja. Apa salahnya? mengajak serang menyerang. Mohon Ini para sangat dilarang. anggota kita untuk tidak takut, ya, Kampanye yang biar kita dilakukan dipoto, tidak bisa biar serta-merta dilaporkan, kita. kita siap menerima apapun yang terjadi. Dapat serta-merta langsung dihentikan. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adikku yang saya cintai, Di antara mari kita simak, lihat ada mari kita masyarakat amati, yang mari sepertinya kita pelajari calon lain. apa program-program Dan yang akan dilaksanakan mengarah oleh lawan kita. diri kita saat Kita ini lihat, telah kalau memang dipukul. tidak baik, jangan diikuti. Ya, kita Ya, lihat salah yang satu bagus, pendukung lihat yang lain baik, yang tidak terima. lihat program-program yang bagus. Semoga besok pagi pemilihan Akan tetapi pilkada akan dilaksanakan. Tolong beritahu semua keluarga, saudara famili, tetangga, dan hadirin sekalian untuk pemilih saya calon nomor 6. Tampaknya pendukung salah satu calon yang tidak Hari sudah marah. oleh Ya, kita besok pagi menuju ke TPS, laksanakan pemilihan ini dengan baik. yang ada di dalam. Jangan mengadakan kerusuhan di TPS, karena itu adalah Dan kita lihat mungkin kerjasama antara kita dengan Polri harus kita bina. masyarakat yang tadi Mari kita dukung dianggap Polri. pendukung lain akan Karena melaporkan tanpa Polri kita tidak bisa bekerja. informasi ini Tanpa masyarakat, Polri juga ke tidak bisa Panwaslu. bekerja. Kalian kita lihat Atas perhatiannya masyarakat kami tadi ucapkan terima setelah kasih. Assalamualaikum foto warahmatullahi melaporkan wabarakatuh. tindak pidana atau pelanggaran pemilu. Sementara kampanye selesai, kita lihat Pak Joko mudah-mudahan terpilih menjadi Pilgubri dalam Pilgubri. Berikan tepuk tangan dulu untuk para jurkam tadi.
Sementara pendukung yang tadi melaporkan ke Panwaslu sedang dalam proses, Panwaslu sendiri sedang dalam proses menginventarisir informasi, foto-foto, mungkin hal-hal lain, saksi-saksi yang akan nantinya. Selamat pagi pada bapak-bapak yang ada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pada tahapan ini masih jadi ketertiban. Bagaimana masyarakat melaksanakan dirinya secara lancar dan efektif. Untuk diketahui bersama bahwa pengamanan terhadap kalau kemudian itu bisa menegakkan Maseo. Tunggu nih lagi diambil. Bapak Ibu, rekan-rekan kita mau perhatikan ya. Tempatnya lengkap supaya nampak rekan-rekan Dimas yang mana rekannya ya. Dalam pengamanan TPS, anggota Polri tidak berada di dalam, tapi anggota Polri berada di luar. Yang berhak dalam diri dalam KPPS, Pak Dimas. Petugas Dimas jadi bagian. Ini proyek apa ini? Hah? Ini apa ini? Hah? Ini apa nama ini? Begini caranya. Saya juga punya hak di sini. Saya juga punya hak. Saya juga punya hak kepemilikan. Saya tidak mau hak saya diambil alih. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Ya, saya juga ada hak kepemilikan. Ya, saya ada hak. Ya. Dia memberontak. Dia berusaha bagaimana? Upaya Limas, ternyata KPPS memberitahukan kepada Limas dan Limas mengamankan selanjutnya Limas. Jadi mudah-mudahan agak jauh, tak kelihatan Pak. Selanjutnya kami mohon maaf apabila peragaan tadi kurang sempurna karena memang agak jauh jaraknya. Selanjutnya nanti pengarahan dari Bapak Kabak dari Kasat Serse tentang undang-undang. Kembali bukan pada waktunya, mungkin ada terjadi sesuatu diduga rekan-rekan juga yang melakukan tindak pidana dalam ini rekan-rekan yang telah hadir di sini bisa melakukan langsung ke Bawaslu dengan bukti-bukti yang rekan-rekan dapati. Rekan-rekan yang hadir di sini begitu menemukan tindak pidana, rekan-rekan tidak bisa melapor langsung ke polisi setempat, apakah di Polsek, apakah di Polres. Jadi rekan-rekan mengumpulkan bukti-bukti yang ada itu melakukan ke Bawaslu. Nah, Bawaslu nanti akan mengkoordinir menelaah dari laporan-laporan tersebut. Apakah laporan ini merupakan tindak pidana atau pelanggaran? Nah, begitu rekan-rekan melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu menelaah dari laporan-laporan rekan ini selama 3 hari. Setelah dilakukan penelaahan, apabila ia terjadi tindak pidana atau pelanggaran, itu Bawaslu akan melaporkan ke KPU. Nah, di situ nanti KPU akan memberikan sanksi, apakah tindak disiplin dan selanjutnya. Nah, apabila laporan rekan-rekan ini tindak pidana, nanti dari Bawaslu setelah menelaah, Bawaslu akan memanggil dari pihak penyidik Gakumdu. Penyidik Gakumdu itu yang berada itu adalah penyidik polisi dan penyidik kejaksaan. Pada rekan-rekan Dimas, kami ingin komunikasi kembali. Mungkin dalam kesempatan ini, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, apabila ada melakukan suatu pelanggaran tidak pidana, apa yang ingin rekan-rekan tanyakan, persilakan saya akan jawab. Kami beri kesempatan 5 menit untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, silakan rekan-rekan yang ada di sini di rekan-rekan masa,
Ya, walaupun tadi masih karena Bapak yang lebih ahli gitu ya, dalam pemahaman undang-undang yang baru kemarin sudah dikasihkan di lapangan. Jadi menambah pengetahuan saja, mungkin seandainya yang tadi kita lihat pengawalan logistik suara tadi berjalan, kalau mungkin dari KPU sampai dengan BPK dan TPS, saya rasa anggota kepolisian masih bisa melekat dan betul-betul masih fokus terhadap penjagaan. Akan tetapi setelah selesai pemungutan suara, Pak, kan logistiknya itu dikembalikan ke TPS, dari TPS, Pak. Ya, nah tentunya pengawalannya dilakukan oleh Dimas dan anggota Polri nanti yang sudah ada. Akan tetapi anggota Polri kan tidak bisa melekat ke kotak suara di TPS, dia harus patroli, hanya patroli. Nah, bagaimana seandainya yang dilakukan oleh Dimas tersebut mengalami hambatan seperti tadi, Pak? Bisa melakukan hal seperti tadi atau langkahnya bagaimana, Pak? Supaya Dimas kita yang bawa surat suara tadi dari TPS menuju ke TPS kelurahan itu bisa berlangsung baik, gitu, Pak. Kalau misalnya dihadap seperti itu, apa yang akan dilakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat informasi tadi, itu merupakan tindak pidana. Tindak pidana di bidang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Nah, apabila rekan-rekan Dimas melakukan hal seperti ini, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, sekarang ini kita kan sudah punya handphone. Rekan-rekan harus melaporkan kepada polisi terdekat di situ. Jadi saya minta pada rekan-rekan Dimas yang berada di Polres itu harus bisa mencatat nomor handphone anggota polisi yang berada di tempat. Begitu juga dengan Kapolsek untuk mempermudah komunikasi. Nah, dalam ini karena rekan-rekan yang sudah ada di sini dan mau para rekan-rekan Dimas meminta nomor handphone rekan-rekan polisi yang berada di tempat di situ. Ada juga mudah juga. Tanya. Libas, teman saya Libas, tugas. Jadi apa kan? Jadi. Ini Pak, jadi Pak. Saya masih Pak. Bapak. Kalau kami sudah menerima, setelah nanti selesai pemungutan suara, kami akan menyiapkan penerima akan dilakukan Pak. Jadi begini, begitu kotak suara sudah sampai ke kantor kelurahan, nanti surat suara ini dibuat ke satu cabang bersama dengan 5 polisi. Ya. Ada lagi yang lain. Ada lagi menggunakan kesempatan ini jangan ragu nanti hal ini akan ditemukan di lapangan. Ya Dimas, ada pertanyaan, silakan. Jadi kalau kita mengatakan sekarang ini ada rekan-rekan Dimas yang tidak punya HP, tapi rekan-rekan lain kan tetap punya HP. Rekan-rekan Dimas yang akan mengantar surat-suara itu bukan satu orang, tetap didampingi oleh teman yang lain. Jadi terima kasih Pak. Kesempatan ini saya menangkap pada rekan-rekan Dimas dalam itu sudah habis semua. Untuk itu nanti apabila ada kekurangan mungkin ada rasa sedang menyampaikan, nanti rekan-rekan Dimas bisa menanyakan kepada posisi tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas Polri-nya atau petugas Polri-nya tidak mengenal petugas Dimas. Harapan kami sebenarnya tadi kita mungkin nanti suatu saat saling silaturahmi di polseknya untuk saling mengenal, sehingga Bapak seperti yang dibilang oleh Bapak kali satu tadi dari CC, supaya Bapak bisa menghubungi siapa, berbuat apa pada saat apabila menemukan kejadian di TPS. Demikian harapan kita. Jadi ini kelemahannya Pak, karena ini Pak kadang-kadang petugas Polri tadi mengamankan 2 TPS Pak. TPS 1 sudah selesai, TPS 2 hampir selesai. Mau tidak mau petugas Polri tadi menuju ke TPS 2 memantau, TPS 1 ditinggalkan. Untuk itu kesigapan dan kesiapan TPS petugas TPS 1 untuk mengamankan kotak
suara yang tadi menjelang petugas tadi mendorong ke TPS, bergabung ke TPS 2-nya. Jadi kotak suaranya ini bagaimana beriringan Pak? Pengalaman kami Pak, kita di kelurahan Mekarsari, satu lagi kami di kelurahan Bukit Jatuh. Jauh Pak longnya. TPS saya di Mekarsari satu lagi di TPS Bukit Jatuh. Tentunya Bukit Jatuh itu Pak di Bunga Tanjung, yang harus kami masuk ke dalam itu jauh. Jadi harapan kami, apalagi khususnya yang sinyal HP-nya yang lemah. Jadi bagaimana caranya komunikasi dan silaturahmi dari sekarang dijalin khususnya rekan-rekan Polri. Ini sementara tambahannya Pak, nanti mungkin dari Bapak Kabak, rekan-rekan mungkin dipersiapkan untuk makan siang. Selanjutnya mungkin sebenarnya harapan dari Bapak Kesbang Limas dan Bapak Kabak, rekan-rekan dari Limasnya bisa bertanya. Mungkin ada yang kurang puas, biar dipuaskan Pak. Silakan, saya mau tanya. Yang real, yang saat ini berapa orang ada dilaporkan kepada kami. Jadi sampai saat ini kita belum dapat laporan karena dalam undangan jumlah yang kita undang adalah sejumlah Linmas yang akan terlibat di dalam kegiatan TPS. Tapi sampai saat ini ke panitia belum dapat laporan real yang hadir.